Halo, kembali lagi dengan Mr. M di sini. Apa kabar? Semoga sehat ya. Masih seru nih membahas alur cerita film Arcane. Oh iya, yang belum menonton alur cerita film Arcane sebelumnya, kalian wajib nonton. Keren asli. Dan supaya kalian juga paham mengenai alur cerita film kali ini, terakhir di episode 3, Powder yang ingin menyelamatkan teman-temannya dan Vander malah berakhir sangat mengenaskan. Powder malahan tidak sengaja membunuh teman-teman dan Vander karena mainan batu arcane-nya yang meledak. Hal itu mengakibatkan Vi marah kepada Powder dan meninggalkan Powder. Powder yang bersedih pun akhirnya memutuskan bergabung dengan Sliko sang penjahat. Penasaran bagaimana cerita selanjutnya? Kalau penasaran seperti biasa, pasang posisi rebahan, siapkan headset dan caw ke alur ceritanya. Let's go. Penikmat film. Film diawali time skip beberapa tahun setelah kejadian penemuan Chase dan terbunuhnya Vander. Terlihat hextech penemuan dari Chase telah berkembang, dan di sini Profesor Heimerdinger meminta Chase untuk menjadi yang berpidato pada acara tahunan Progress Day ini karena ia telah menjadi pionir yang mengembangkan Hexgates dan menjadi tulang utama ekonomi di Piltover. Dan Chase meminta Profesor datang akan penemuan barunya, dan episode 4 pun dimulai. Acara tahunan pun dimulai. Terlihat Chase sangat menjadi panutan dari para investor. Lalu Chase pun menemui Kite yang kini telah menjadi enforcer, namun juga selalu menghindari ibunya. Di pelabuhan balon, anak buah Silco hendak akan mengirimkan serum ungu eksperimennya ke pasar gelap lainnya dengan bantuan orang dalam enforcer. Namun aksi mereka dicegat oleh pasukan pemberontak atau bisa disebut dengan pahlawan underdog yang menentang Liquid Silco yang bernama Paukan Firelight. We have 5 minutes till they're out of there. Check for more below. Burn it all. Di sana pasukan Firelight berhasil menyekap pasukan Sliko, namun saat akan menjarah ke bawah dek tak diduga pasukan Firelight dikalahkan oleh Powder yang sekarang bergabung dengan pasukan Sliko setelah ia mengira kakaknya membuangnya. Mereka pun akhirnya bertempur di atas kapal yang tak lama kemudian ia menangkap anggota Firelight yang mirip dengan Vi kakaknya. Membuat rasa trauma di masa lalunya pun kembali. Tanpa berpikir panjang, ia pun menembak bagian belakang wanita tersebut dan Jing pun mulai menggila. Dan pada akhirnya pasukan Firelight pun kabur dari sana. Beralih ke Chase, kini telah menemukan penemuan baru serta mengembangkan batu arcane menjadi lebih stabil. Tidak mudah meledak seperti sebelumnya. Tak lama kemudian Profesor Heimerdinger pun ingin melihat karya baru Victor dan Chase, yang dimana karya baru itu mulai dari sarung tangan yang disebut Atlas Gauntlet yang diperkuat dengan batu arcane.
yang berguna untuk membantu para penambang serta Hexclaw, serta laser dengan kendali tangan yang berguna untuk artificer. Heimendinger yang melihat inovasi baru ini sangatlah senang dan melihat akan berfungsi di masa depan. Namun Heimendinger menyarankan untuk menyetabilkan alat itu lagi dalam 10 tahun. Ia nggak mikir, sedangkan umur manusia nggak sama dengan yang dapat hidup ratusan tahun. Victor pun mencoba meyakinkan Heimendinger untuk tidak memperlama proses penyetabilan. Namun Heimendinger tetap menolak, yang membuat Jesse dan Victor menjadi kecewa. Beralih ke Kate, ia sedang menyelidiki kapal bekas pertempuran antara Jing dan Firelink. Jing ini bagi teman-teman yang belum tahu adalah powder yang merubah namanya menjadi Jing. Di sana ia menemukan logo-logo yang menjadi barang bukti dan melihat darah dari salah satu anak buah Silco. You're from the Undercity. She shot me. Who shot you? Ia pun akhirnya menemukan anak buah Silco yang sedang bersembunyi. Saat hendak akan menanyai perbuatan siapa ini, Marcus pun datang dan menyela Kate, yang membuktikan Marcus mempunyai koneksi dengan Silco sampai sekarang. Marcus pun setelah Enforcer Grayson mati, ia menggantikan posisinya. Di kota bawah tanah, Sayvika memberitahu Silco tentang kerusakan dan kegagalan pengiriman yang disebabkan oleh Jing. Di sini Sayvika ingin Jing segera diusir karena hanya menjadi beban. Namun Silco tetap percaya dengan Jing. Tak lama kemudian setelah Sayvika pergi, Silco bertanya alasan ia menggila seperti itu kepada Jing. Dan seperti kita ketahui bahwa Jing melihat wanita Firelink yang mirip dengan kakaknya. Sedangkan di pesta perayaan rakyat Piltover, Jesse menemui Dewan Mel. Di sini Jesse mengadukan keluh kesahnya, yang mana karyanya diundur dipublikasikan oleh Heimendinger. Lalu Dewan Mel menyarankan untuk memberitahu karyanya saat ia berpidato saja. Namun sayang, saat berpidato Jesse merasa tidak mampu memberitahukan karyanya pada publik karena ia tidak memiliki hak semena-mena di posisinya sekarang. Hal itu membuat Mel dan Victor kecewa dengannya. Things that will bring an end to your hardships. And our future is bright. Tak lama kemudian, Kate yang sedang berjaga di luar dengan enforcer lainnya mendapati kebakaran yang ternyata jeblukan oleh Jing membuat mereka semua mati kecuali Kate. I'm a helpless little girl, and I've set the building on Keesokan paginya, batu arken yang telah stabil ternyata dicuri oleh Jing. Hal tersebut membuat para dewan ketar-ketir akan perubahan teknologi yang dilakukan Jesse tak sampai ke kota bawah tanah, yang dimana kota bawah tanah atau Zuan masihlah rakyat dari Piltover. Mereka berpikir tidak ada yang bisa mengendalikan rakyat Zuan. Lalu Jesse pun menyarankan untuk mematikan semua teknologi Hextech hingga situasi mulai membaik, termasuk laboratorium penyulingan dan Hexgate. Para anggota dewan pun tercengang kaget, namun pada akhirnya Dewan Mel menyarankan agar Jesse menjadi dewan juga, khusus untuk mengambil alih kontrol seluruh Hextech dan mengendalikan orang-orang Zuan. Daripada perekonomian Piltover mengalami pemrosotan jika dimatikan Hextech-nya, dan jika masih nyala bakal banyak orang yang menjadi korban jiwa. Lalu mereka semua setuju, Jesse pun menjadi dewan mulai saat ini. Jing pun di markasnya ia kena marah oleh Silco, namun segera diredamkan karena ia mencuri batu arken yang stabil. Di tempat Kate, ia sedang terluka, menyelidiki sendiri tentang pelaku pengeboman kemarin, yang meninggalkan logo yang sama saat di kapal. Sampai pada akhirnya saat ia pergi ke penjara dan di sana ternyata anggota Silco ditonjok oleh seorang wanita sampai tak bisa ngomong. Dan wanita itu tidak lain tidak bukan adalah Vi. Apakah Vi akan bertemu kembali dengan adiknya Powder dan berhasil menyelamatkannya atau malah terjadi pertempuran hebat? Menurut kalian bagaimana? Komen di bawah ya.
Jika kalian merasa terhibur, minta tolong subscribe-nya dong, supaya channel ini bisa berkembang dan menghibur kalian semua. See you di next film, bye-bye.